Prosesi pelantikan Komisariat Sidoarjo, Gresik, Madura, Malang oleh Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Jawa Timur. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Andi Pohan selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia. Terima kasih. Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia REI Jawa Timur nomor 006-Kep.U-DPD REI-03-8 Romawi 2020 tentang pengukuhan pengesahan DPD REI Jawa Timur Komisariat Sidoarjo masa bakti 2020-2023. Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia REI Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPD REI Jawa Timur tentang pengukuhan pengesahan DPD REI Jawa Timur Komisariat Sidoarjo masa bakti 2020-2023. Pertama, mengukuhkan pengurus DPD REI Jawa Timur Komisariat Sidoarjo dan mengesahkan Komisariat Sidoarjo yang dipimpin oleh Nur Hayati sebagai ketua dengan susunan dan personalia kepengurusan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, Komisariat Sidoarjo meliputi Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, masa kepengurusan Komisariat Sidoarjo adalah mengikuti masa kepengurusan DPD REI Jawa Timur. Keempat, pengurus Komisariat Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPD REI Jawa Timur. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka DPD REI Jawa Timur akan memperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2020. Susilo Effendi, Ketua, ditandatangani. Andi Ramian Pohan, Sekretaris, ditandatangani. Mohon berkenan yang namanya saya panggil untuk maju ke depan. Ketua, Nur Hayati. Wakil Ketua, Hari Hermawan. Sekretaris, Prani Rini Watilim. Wakil Sekretaris, Dianti Arinda. Bendahara, Suryandanu Heru Cahyono. Bidang Perbankan dan Perpajakan, Ahmad Jainal. Bidang Humas dan Kemitraan, Baroro Nur Jihad. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota, Adi Dharma. Bidang Perizinan, Didin Aryono. Mohon perkenan Ketua DPD REI Jawa Timur dapat melantik pengurus dari Komisariat Sidoarjo. Sebelum saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus REI Jawa Timur Komisariat Sidoarjo masa bakti 2020-2023. Saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? Bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020, saya selaku Ketua DPD REI Jawa Timur, masa bakti 2020-2023, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus REI Jawa Timur Komisariat Sidoarjo, masa bakti 2020-2023. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya berharap saudara-saudara menjunjung tinggi Sabta Brata, Peraturan Organisasi _Anggaran Dasar _Anggaran Rumah Tangga Real Estate Indonesia, serta segala peraturan yang ada, dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Loyalitas pada organisasi yang kita cintai ini dan mampu mempersejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Maka dengan pelantikan ini, saudara-saudara resmi sebagai pengurus Komisariat Sidoarjo masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Sebelum saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus REI Jawa Timur Komisariat Gresik,
masa bakti 2020-2023, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020, saya selaku Ketua DPD RI Jawa Timur, masa bakti 2020-2023, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus RI Jawa Timur Komisariat Gresik, masa bakti 2020-2023. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya berharap saudara-saudara menjunjung tinggi Sabta Brata, peraturan organisasi _anggaran dasar _anggaran rumah tangga real estate Indonesia, serta segala peraturan yang ada dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Loyalitas pada organisasi yang kita cintai ini dan mampu mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Maka dengan pelantikan ini, saudara-saudara resmi menjabat sebagai pengurus Komisariat Gresik, masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Sebelum saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus RI Jawa Timur Komisariat Madura, masa bakti 2020-2023, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020, saya selaku Ketua DPD RI Jawa Timur, masa bakti 2020-2023, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus RI Jawa Timur Komisariat Madura, masa bakti 2020-2023. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya berharap saudara-saudara menjunjung tinggi Sabta Brata, peraturan organisasi _anggaran dasar _anggaran rumah tangga real estate Indonesia, serta segala peraturan yang ada dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Loyalitas pada organisasi yang kita cintai ini dan mampu mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Maka dengan pelantikan ini, saudara-saudara resmi menjabat sebagai pengurus Komisariat Madura, masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Sebelum saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus RI Jawa Timur Komisariat Malang, masa bakti 2020-2023, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia saya lantik? Bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 2 September 2020, saya selaku Ketua DPD RI Jawa Timur, masa bakti 2020-2023, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus RI Jawa Timur Komisariat Malang, masa bakti 2020-2023. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, saya berharap saudara-saudara menjunjung tinggi Sabta Brata, peraturan organisasi _anggaran dasar _anggaran rumah tangga real estate Indonesia, serta segala peraturan yang ada dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Loyalitas pada organisasi yang kita cintai ini dan mampu mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perumahan. Maka dengan pelantikan ini, saudara-saudara resmi menjabat sebagai pengurus Komisariat Malang, masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Berikutnya,
Sambutan Ketua Komisariat, kami persilakan untuk Bapak Widodo Ferianto selaku Ketua Komisariat Gresik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketum kita, Bapak Toto Lusida, selamat siang Pak Toto, selamat datang. Yang terhormat Bapak Ketua DPD, Bapak Susilo Effendi, serta para pengurus DPD Jawa Timur yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Bank BTN Syariah, Pak Rahmat yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Wasil sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Gresik. Selamat datang Pak Wasil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berjumpa di dalam satu acara siang hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan dan hadirin sekalian yang telah sudi meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini masih dapat menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pelantikan komisariat di wilayah DPD Jawa Timur. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para panitia penyelenggara yang walaupun di dalam situasi pandemi yang sulit, yang penuh dengan keterbatasan dan batasan ini, yang telah berjuang dengan gigih sehingga dapat terlaksananya acara siang hari ini yang sedemikian ramai dan sedemikian meriahnya ini. Tiada kata yang lebih kecuali ucapan terima kasih yang tiada tara. Tak lupa kami sampaikan kepada senior kami di DPD, kami mewakili Ketua Komisariat sangat berharap adanya sumbangsih atau dukungan dan dorongan dari senior-senior sekalian sehingga kami ke depannya akan bisa melaksanakan Sabta Brata, menjaga marwah dan membesarkan Rei yang kita banggakan ini. Terakhir, lewat kesempatan siang hari ini, kami mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat khususnya di komisariat untuk lebih all out dan kompak lagi untuk memperjuangkan daripada hajat anggota-anggota kita yang ada di bawah. Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Ketua kita, Bapak Susilo Effendi ini, di 3 tahun yang akan datang, kita bisa membuat perubahan yang tepat dan signifikan. Contoh nyata adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua DPD kita di beberapa minggu yang lalu dengan adanya Satgas yang terbentuk. Ini luar biasa sekali Pak Susilo. Kami dapat banyak pesan dari anggota-anggota bahwasanya di daerah ini sudah mulai bergerak sedemikian rupa, entah panik, entah takut atau apa. Yang jelas mereka mengadukan bahwa berkas kami itu sudah diproses, berkas kami sudah geser 4 tahun jalan di tempat Pak, ini hari ini sudah geser. Nah ini saya kira sebuah terobosan yang luar biasa sekali yang langsung dapat kita rasakan. Dan terakhir Pak, kami tadi dapat bocoran dari Pak Wasil, dari Kadis Perkim kita yang ada di Gresik, bahwasanya di tahun ini Pak, Gresik sudah mengalokasikan atau mentargetkan tahun ini 101 penerimaan PSU Pak. Ini saya kira wah ini mohon dukungan dari Pak Ketua dan semua rekan-rekan, ini kita dorong, kita sukseskan, mudah-mudahan bisa benar-benar terwujud. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Jawa Timur, Bapak Susilo Effendi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Umum, Bapak Toto Lusida, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah kesibukan beliau yang luar biasa di acara pelantikan 4 komisariat pada siang hari ini. Juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari bank. Tadi ada Bank BTN, ataupun perwakilan dari bank lainnya, mungkin ada Mandiri kalau nggak salah tadi. Juga perwakilan dari Perkim Gresik yang sudah hadir. Selamat siang Pak. Juga mengucapkan selamat datang dan salam kangen kepada teman-teman senior yang hadir pada siang hari ini. Ada Pak Tri yang jauh-jauh dari Malang, yang juga pengurus di DPP Pusat, Pak Wasito, Pak Totopu, Pak Nur, juga ada Budiah. Jadi hari ini luar biasa, di tengah-tengah kita, para senior ini menyempatkan diri untuk hadir. Juga ada, saya lupa sebut, ada Pak Aswar. Terima kasih Pak Aswar. Saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman komisariat yang sudah dilantik pada hari ini, Gresik, Madura, Sidoarjo, lalu dari Malang, yang tadi rombongannya paling banyak Malang. Jadi saya mengucap syukur, terutama pada hari ini kalau teman-teman semua sudah pelantikan. Jadi tanggal 19 yang lalu kita melantik Banyuwangi dan Jember. Lalu yang seminggu kemudian tanggal 26 kita melantik yang di Madiun. Jadi komisariat Madiun, komisariat Kediri, dan komisariat Jombang. Jadi hari ini lengkap sudah para komisariat ini kita lantik. Jadi sempat tadi yang disebutkan sama Pak Widodo sebagai Ketua Komisariat Gresik, bahwa kita memang ada grup WA Pak. Grup WA dari 9 komisariat ini masuk dengan pengurus terkait masalah PSU. Jadi PSU ini kita kerjasama dengan KPK, lalu dengan KAD. Jadi memang di grup ini sangat luar biasa dan tanggapannya luar biasa. Juga terutama dari Malang, Pak Woko, yang saya lihat juga Kota Madya Malang, Kabupaten Malang ini sangat gencar terkait masalah PSU. Saya beberapa hari kalau kita ngikutin berita di Radar Malang itu terkait PSU itu diceritakan terus, dibahas terus sama Pemda Kabupaten Malang. Yang kedua juga di Kabupaten Gresik, Komisariat Gresik, kita memang mau rencana ada pelatihan untuk Gresik dan Madura, untuk pelatihan para anggota komisariat yang ada. Jadi nanti pelatihannya itu mau kita tempatkan di Komisariat Gresik. Lalu yang terakhir ini saya akan ngomong masalah Sidoarjo. Jadi saya bersyukur ternyata ada pengganti saya selama saya menjabat sebagai Ketua Komisariat di Sidoarjo. Jadi saya menjabat di Ketua Komisariat Sidoarjo ini mulai tahun 2005 sampai 2020 saya dilantik sebagai Ketua DPD Jatim. Jadi banyak suka dukanya kalau menjadi Ketua Komisariat Sidoarjo. Kenapa yang terpilih jadi Ketua Komisariat Sidoarjo ini Bu Nur ya? Kok bukan yang cowok-cowok atau yang bapak-bapak? Ternyata Bu Nur punya kelebihan. Jadi jujur Bu Nur ini saya pantau secara pribadi sudah 2 tahun yang lalu.
Jadi dari cara, dari gaya, dari kepribadian, dari keaktifan, saya lihat Bu Nur ini luar biasa. Jadi kalau ada undangan apapun, ada kegiatan apapun, beliau selalu hadir, beliau selalu aktif. Dan juga dari cara keinginan tahuan untuk mengenai peraturan, permasalahan, sangat luar biasa. Jadi kalau nggak salah kemarin ya Bu ya, rapat ya. Ya, dari rapat itu Bu Nur cerita, ternyata Bu Nur ini untuk menjadikan anggotanya komisariat Sidoarjo ini tidak gampang. Jadi beliau nggak mau asal namanya tercatat, tapi dia kepingin ketemu sama yang bersangkutan. Jadi kayak orang mau menerima pegawai di perusahaan, di interview. Jadi saya luar biasa, Bu Nur mengucapkan selamat. Jadi ke depan saya minta nanti di tangan Bu Nur Sidoarjo lebih luar biasa, Bu. Jadi sebetulnya Bu, harusnya hari ini Pak Nur sebagai PLH Wakil Bupati harusnya hadir, tapi beliau ya sempat didahului dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu saya sempat mengundang beliau. Kalau ada acara pelantikan, beliau bersedia untuk hadir. Cuman ya karena Tuhan punya kehendak lain, hari ini dia gak bisa bersama kita. Tapi saya percaya Bu Nur, saya pernah menitipkan waktu itu nama Bu Nur ke beliau. Jadi nanti kalau ada ketua komisariat baru, tolong nanti dibantu untuk kelancarannya dan kemudahannya. Jadi harapan saya ke depan komisariat ini kita lebih giat bersatu, kita juga saling komunikasi, karena saya lihat Pak Toto Lusida ini kalau di grup DPP itu juga luar biasa dia. Jadi ke daerah-daerah itu juga tanggapannya luar biasa. Jadi kalau kita ada kesulitan di komisariat dan di DPD tidak bisa menyelesaikan, harapan kita nanti kita berharap penuh ke DPP, dalam hal ini Pak Toto. Jadi kalau hari ini di acara pelantikan Pak Toto hadir itu berarti wah itu luar biasa, rezeki buat kita ya. Mereka Pak Toto ini kalau diundang komisariat pelantikan biasanya nggak pernah hadir, tapi hari ini hadir. Saya nggak tahu apakah Pak Toto ini takut sama Bu Nur, saya juga nggak tahu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, Bapak Paulus Toto Lusida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua DPD RI Jawa Timur, Pak Susilo, Pak Sekretaris, Pak Andi Pohan. Tak pikir tadi diganti Pak Andi Pohan. Bendaranya nggak hadir. Pak Ilyas ya. Jadi ya. Luar biasa Pak Ilyas sampai turun gunung bersedia jadi bendahara. Terima kasih semuanya. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa kita ini semua ini kumpulan orang gila. Pertama, kalau kita bantu anak yatim itu sudah lumrah dan kita mengharapkan balasan dari Tuhan terhadap apa yang kita perbuat. Yang kali ini kita tetap minta balasan, tapi yang dibantu itu pengusaha semua. Tapi kita harapkan bahwa fungsi dari organisasi itu tetap bisa jalan, bahwa kita membantu dengan ikhlas terhadap semuanya, termasuk gebrakan Pak Susilo mengadakan WA Group dengan KPK. Itu luar biasa, akan dicontoh oleh daerah lain. Karena saya sempat juga itu dengan KPK Zoom,
Zoom-nya lupa saya matikan, saya ngomong proyek. Yang jawab direkturnya KPK ngomong, Zoom-nya guru dipateni. Jadi kalau sama KPK ya hati-hati, dalam artian kita harus benar-benar menjalankan integritas kita, karena apa yang kita berbuat itu juga dipantau juga supaya semuanya berjalan dengan baik. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisariat Gresik benar juga, dan kami harapkan Gresik ke depan lebih mudah. Tidak tahu siapapun, mau Wabub atau Gus Yani yang jadi. Gus Yani saya kenal dari Ansor, mantunya Gus Ali itu ya. Sidoarjo belum ada calon saingan, tapi kepala daerah memang sangat menentukan dari dunia usaha kita ke depan. Termasuk Surabaya belum jelas, Sidoarjo belum jelas siapa calonnya, karena kita tahu kalau Surabaya itu biasanya yang menang PDIP, kalau Sidoarjo yang menang PKB, sama dengan Gresik. Tapi Gresik unpredictable karena yang banyak kan anggota Ansor sama Banser. Ansor sama Bansernya nggak tertampung di PKB. Iya kan, Wabubnya ya yang maju pakai rekom PKB. Ya semuanya dinamika, yang pasti kita, kalau kita bersatu atas nama organisasi, semua perjuangan itu akan jalan dengan baik. Jadi jangan kita memakai nama PT kita sendiri atau pribadi kita, tapi memakainya atas nama REI. Kalau kita memakai atas nama REI, tidak ada sentimen pribadi yang kita hadapi, baik mulai dari KPK sampai kepala daerah, perizinan dan lain-lainnya akan jalan lancar. Jadi jangan sekali-sekali, yang pesan saya yang kedua adalah masalah komisariat memakai PT pribadi. Pakailah nama REI. Jadi dia tidak bisa menyerang ke perusahaan kita sendiri. Itu penting sekali, karena saya dulu waktu masih sekretaris, kalau nggak sekretaris masih wakil ketua, Pak Kuwon itu ngomong di Jawa Pos, diskusi seminar beneran ke pajak pusat, saya ini direksinya Pak Kuwon Group. Besoknya masuk headline di Jawa Pos. Saya belum sempat baca, belum sempat bangun, kantornya Pak Kuwon sudah disegel sama kantor pajak. Akhirnya berdamai memang, tapi kita harus memakai asosiasi. Itu lebih fair, bukan dalam artian mereka sentimen, enggak. Karena kadang-kadang kita niatnya guyon, niatnya membantu teman, belum tentu pihak lain menerimanya dengan baik. Itu aja. Jadi sekali lagi selamat bekerja kepada teman-teman semua. Terima kasih keikhlasannya untuk membantu REI, untuk membantu asosiasi, untuk kita berjalan bersama, dan apa yang kita perjuangkan adalah untuk kebersamaan kita. Kenapa kebersamaan? Karena perusahaan Bapak Ibu juga kebantu kan, kalau memperjuangkan. Kalau nggak kebantu, ya nasib. Ya pasti kebantu, karena ya kita misalnya komisariat Malang membantu polisi di Kabupaten Malang, ya otomatis perusahaannya yang kebantu. Jadi semuanya ini kita lakukan demi kita semua, bukan demi 1-2 orang. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas pelantikan komisariat yang ada. Selamat bekerja.
Selamat berjuang dan terima kasih sebelumnya atas perjuangannya dari DPD dan komisariat yang ada di RI Jawa Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.